Saya tuh pakai narkoba itu bukan yang partai kecil-kecil, Cigres. Kita tuh pakai narkoba sampai muntah-muntah, sampai udah yang nggak mau, udah yang parah gitu. Saking banyaknya narkoba itu sampai yang udah nggak mau gitu, sampai yang parah lah, yang suges apa semua itu ada di dalam diri Justin dulunya. Tapi setelah berjumpa secara pribadi dengan kasih yang lebih luar biasa daripada itu, kasih yang lebih nikmat daripada itu instan hilang semua. Saya ingat tuh Cigres dulu, teman-teman sebenarnya yang sudah mulai mengenal Tuhan di dalam penjara, ada kan di gereja, di dalam penjara kan ada gereja, wihara, masjid, bebas lah. Kerohanian itu pasti akan dibutuhkan untuk teman-teman yang sedang tersesat ini lah. Akhirnya teman tuh sering ngomong, ayo Justin ke gereja katanya, ayo Justin. Sama aja saya bilang. Di kamar juga ketemu juga sama Tuhan. Saya bilang kalau mau ketemu mah bebas, di mana juga bisa ketemu. Saya bilang. Jadi ya karena ya mungkin masih terhalang ya akan kenyamanan, akan dosa, akan semua yang Justin lakukan. Jadi masih kehalang semua. Jadi ya bodo amat mereka mau ngomong apa gitu. Iya. Nggak bisa tergerak sama sekali. Nggak sama sekali. Bahkan orang mama yang sayang sama saya aja saya bodo amat sih Grace. Akhirnya ya udah nggak tahu tuh saya ngegerakin kayak gimana karena lontang-lantung saya melangkah ke gereja sih Grace. Di dalam lapas narkotik itu ada satu gereja yang memang disediakan oleh pemerintah, namanya Gereja El Shaddai. Saya masuk ke situ, saya ketemu sama Tamping. Tamping ini tahanan juga yang dipekerjakan oleh di lapas itulah untuk membantu setiap aktivitas. Contoh kayak ada pelayanan gereja, ada pelayanan vihara, itu diperbantukan. Saya ketemu, ini pimpinan Tampingnya, saya bilang, sorry, tolong saya bilang, saya udah nggak kuat. Tiap hari digebukin, saya sorry Justin, kalau masalah narkoba kami nggak bisa bantu katanya. Karena mereka kan secara rohani kan ya nggak mau ikut campur dunia yang seperti itu, karena urusan mereka cuma gereja. Sorry nggak bisa bantu. Maksudnya mereka berpikir Justin mau minta mereka kasih uang untuk beli narkoba? Enggak. Saya mau minta tolong karena kan gini, saya kan digebukin sama bandar narkoba. Jadi masih minta tolong sama mereka, bisa nggak tolongin saya? Ada solusi nggak? Saya pikir gitu. Bisa ngutangin buat kembaliin. Atau mereka yang mungkin bisa datang ke bos itu atau apa caranya? Ternyata sorry, kalau masalah narkoba mereka nggak akan ikut campur. Tapi kalau urusan yang lain mungkin masih bisa secara yang nggak berhubungan sama yang dilarang lah. Akhirnya, tapi ada satu pribadi yang bisa tolong kamu, Justin, katanya. Tuhan Yesus bisa tolong kamu. Saya dengar itu ya nggak tahu lagi mau ngomong apa, langsung aja ketika dengar Tuhan Yesus bisa tolong kamu, saya langsung udah saya duduk, belum ada ibadah, jam memang belum ada ibadah, saya lihat salib merah yang ada di gereja. Saya bilang, secara spontan aja Cigres, saya bilang, Tuhan, saya udah gak kuat loh Tuhan. Tolong saya Tuhan. Kalau Tuhan tolong saya akan berikan hati dan hidup saya buat Tuhan. Saya juga gak tahu itu ucapan dari mana. Keluar dari desperation mungkin ya. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Kalau Tuhan Yesus tolong saya akan berikan hati dan hidup saya buat Tuhan. Setelah saya ngomong kayak gitu, saya nggak pernah doa dulunya, cuma ngomong gitu doang. Ada satu pelukan yang sangat nyaman, satu pelukan yang saya nggak tahu dari mana. Ada
sukacita, ada satu pengharapan, ada satu kekuatan. Dan sampai hari ini ketika saya ngomong tentang perjumpaan saya sama Tuhan, saya nggak bisa tahan. Setelah saya udah tuh habis itu langsung pulang, masih takut lagi, tapi ya udahlah, saya jalanin aja. Saya tunggu waktu yang mereka tentuin, malam tahun baru 2015. Mereka kasih waktu itu malam tahun baru. Kalau nggak bisa balikin barang. Saya tunggu-tunggu. Kok nggak dipanggil lagi kayak biasanya? Oh mungkin malam tahun baru mereka lagi pesta. Saya pikir lupa gitu kan. Setelah itu 2 minggu kemudian, saya baru dipanggil sama mereka. Dimaki-maki, mereka kata-kata kasar, keluar semua bahasa binatang lah yang biasa mereka keluarkan. Semua tuh dihina, dicaci, tapi disentuh sama sekali enggak. Yang tadinya tiap hari baru bangun, diseret. Udah kayak diperlakukan lebih daripada binatang. Akhirnya, saya bilang, Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan kasih buat saya. Saya nggak layak Tuhan. Tapi kok Tuhan kasih kesempatan buat saya. Dari hari itu, hidup saya cuma di gereja. Baru bangun tidur, saya ke gereja. Baru bangun tidur, saya ke gereja. Itu perjumpaan Justin pertama kali sama Tuhan. Dan itu secara langsung ya. Jadi karena Justin di titik terendah mungkin ya. Tuhan hadir. Dan itu menjadi momen. Hadir dalam arti kata sentuhan dia. Dia peluk. Dia peluk itu yang seperti yang mana yang ngejelasinnya susah dijelasin sih kira. Bener-bener nyaman kayak ada dalam naungan sesuatu yang walaupun secara visual tidak terlihat. Enggak ada yang gimana tapi sesuatu yang feel yang nggak bisa diungkapin ya. Tapi nggak mungkin manusia bisa kerjakan. Ya bukan. Ketika Justin ketika ngomong seperti itu, Tuhan tolong, itu instan. Nggak lama, bukan proses yang harus nunggu dulu, nggak. Tiba-tiba ada satu pelukan yang sangat nyaman dan saya nggak tahu dari mana. Akhirnya dari situ Justin mulai itu pelayanan di gereja, bersihin toilet gereja, bersihin apa yang bisa dikerjakan di gereja. Hidupnya cuma di gereja. Mulai ikut pemuritan, ada sekolah pemuritan Timotius Dulos, ikut juga dari mereka, dari Paru yang di Huta Soit. Dan banyak sebenarnya Tuhan mengirim hamba-hamba Tuhan ya, orang-orang pilihannya dia untuk kita orang yang terhilang sebenarnya. Tapi seringkali orang yang terhilang seperti saya ini harus berjumpa secara pribadi dulu sama Tuhan agar semuanya itu terbuka, Cigres. Kadang nggak bisa hanya dikotbahin, ternyata harus ditaruh di titik terendah. Ya bisa, Cigres. Kalau cuma khotbah nggak kuat, Cigres. Ya oke, bagus gitu kan. Nggak bisa dipungkiri itu salah satu yang menjadi faktor pendukung juga. Tapi kalau kitanya sendiri nggak berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, itu nggak kuat, Cigres. Yang berjumpa seperti saya aja, ya masih jatuh juga gitu loh. Jatuh dalam arti setelah kita pulang gitu kan, itu pasti ada kejatuhan-kejatuhan walaupun bukan jatuh di hal yang sama. Nah, perjumpaan pribadi Justin sama Tuhan pribadi itu membuat semua instan. Yang saya tuh pakai narkoba itu bukan yang partai kecil-kecil, Cigres. Kita tuh pakai narkoba sampai muntah-muntah, sampai udah yang nggak mau, udah yang parah gitu loh. Saking banyaknya narkoba itu sampai yang udah nggak mau gitu, sampai yang parah lah, yang suges apa semua itu ada di dalam diri Justin dulunya. Tapi setelah berjumpa secara pribadi dengan kasih yang lebih luar biasa daripada itu, kasih yang lebih nikmat daripada itu instan hilang semua. Rokok saya sekarang nggak bisa kena asap sedikit pun udah nggak bisa. Narkoba dari detik itu instan. Yang diomongin pokoknya Tuhan. Perjumpaan pribadi, kasih mula-mula sama Tuhan yang luar biasa. Bahkan ketemu teman lagi ngerokok, hati saya tiba-tiba muncul, doain Justin. Kita kalau negur kan, kita dulu juga perokok gitu kan. Ya kadang-kadang dianggap, kadang enggak. Tapi kalau kita doa, ya udah doain Justin. Jadi benar-benar kayak Roh Kudus tuh
aktif gitu. Justin begini, lakukan ini, benar-benar yang deket banget gitu. Karena punya hubungan gitu. Rohnya diperbaharui ya. Rohnya diperbaharui, connect, tirainya terangkat. Nah setelah terima Tuhan Yesus, 3 bulan kemudian saya dapat kabar dari mama. Mama dibaptis katanya. Terima Tuhan Yesus. Padahal saya nggak pernah cerita tentang Tuhan Yesus. Dan mama juga nggak tahu saya bertobat. Iya kan, mama juga nggak tahu cerita saya seperti apa. 3 bulan kemudian Cece juga terima Tuhan Yesus. Jadi itu mereka masih di Kota Baru. Di Kota Baru. Dan itu saya ingat tuh ada renungannya, 1 orang bertobat, firman Tuhan, seluruh rumah diselamatkan. Dan itu kayak Tuhan itu ketika Justin berjumpa secara pribadi terus mengenal dia karena masih bayi ya. Jadi dikasih tahu tuh sama Tuhan, nih loh Justin, ketika kamu bersama-sama dengan saya, keluarga kamu dipulihkan, kamu juga terus diperbaharui. Tirai yang tadinya menghalangi kamu, dosa-dosa yang tadinya semua, aku udah ampunin. Aku gak pernah lihat dosa kamu. Aku udah ampunin semua. Tapi konsekuensi dari dosa-dosa yang kamu lakukan, tetap saya harus tanggung. Ya, saya buat dosa jual narkoba, ya saya dipenjara sekian lama. Itu tetap harus kita terima. Akhirnya yaudah mulai pelayanan, hidupnya cuma dengan pelayanan di dalam sambil menunggu kepulangan. Jadi di gereja ngapain aja nih? Nyapu-nyapu? Ya, jadi karena fokusnya Tuhan terus ya Cigres, jadi ya setelah itu karena Justin suka nyanyi ya, tapi bukan penyanyi, tapi nggak bisa musik juga, tapi suka aja nyanyi. Jadi kayak kecipta aja gitu. Nggak bisa main gitar atau apa? Nggak bisa gitar, piano nggak bisa. Gitu. Sama sekali nggak bisa. Tapi karena suka nyanyi, suka lagu-lagu lah ya gitu. Jadi Justin ciptain lagu gitu. Karena berdasarkan pengalaman hidup Justin. Jadi ada satu lagu yang Justin buat itu tentang kasih Allah. Jadi memang judulnya Kasih Allah. Jadi judulnya lagunya seperti ini. Kasih Allah kekuatan gunung batuku, kasih Allah batu karang penopang hidupku, pengorbananmu selamatkan hidupku, ku mau tinggal dalam naunganmu. Kasih Allah kekuatan gunung batuku, kasih Allah batu karang penopang hidupku, pengorbananmu selamatkan hidupku, ku mau tinggal dalam naunganmu, dalam kasih-Mu. Wow, keren. Ini ref atau gimana? Ini refnya Cigres. Jadi karena Justin lihat yang kasih pertolongan buat Justin kuat sampai sekarang karena kasih Allah. Karena kasih dari Tuhan Yesus yang hadir dalam kehidupan Justin. Ini satu-satunya yang dikarang Justin atau ada beberapa lagi? Belum bikin album nih? Belum sih. Ada bikin sama temen, tapi itu cuma bikin ini aja. Iseng-iseng aja. Gak serius lah ya. Gak serius, betul. Dan ada lagu Justin yang dipakai sama Ko Jason juga. Jason Nirwan beberapa waktu kemarin iseng-iseng buat lagu, tapi nggak tahu rencana Tuhan. Saya ketemu Ko Jason juga nggak ada yang saya rancangkan, tapi dan sudah ketemu. Dibikin itunya ya, video. Sekarang udah di videonya belum, mungkin sekarang baru proses pengerjaan ininya, singlenya. Yang dinyanyiin sama Fandi Santoso. Jadi Justin berdua jadi Justin juga buat, Ko Jason juga perbaharui. Nanti bukan Justin yang... Bukan Justin yang nyanyi. Yang nyanyi Fandi Santoso. Sama Pendeta Thomas Chandra. Dan itu orang-orang yang dulunya suka beli narkoba sama Justin segala macam nggak nyamperin lagi, menggoda-goda di penjara? Karena kita udah di gereja ya, Jigres. Jadi kamu sering di gereja terus lah, menjauhi mereka lah. Ya, kita keluar daripada, ya kita tetap ketemu. Tapi karena karena memang kita udah diperbaharuin gitu. Jadi nggak kepengen lagi bergaul dengan mereka. Sama sekali.
dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu yang mendasar yang baik di gereja tersebut ya, untuk memperlengkapi Justin begitu kan? Ketemu pun lagi make nih di depan nih teman lagi make, itu udah nggak ada. Ya. Memang kan sebenarnya kalau kita lihat ya kesaksian orang-orang yang bolak-balik masuk rehabilitasi narkoba ya, tiap udah keluar nggak tahan kalau ngelihat orang sedang high atau apa gitu, rasanya berat sekali. Tapi bagi Justin benar-benar hilang sama sekali. Hilang sama sekali. Tak ada keinginan. Sama sekali. Karena udah rasain yang lebih besar. Betul ya. Kasih kenikmatan yang saat pelukan Tuhan itu jauh lebih memabukkan daripada narkoba dan sebagainya gitu ya, Justin. Jauh lebih nikmat. Jauh lebih nikmat. Dan itu nggak bisa didapatin dengan mudah gitu kan. Karena nggak gampang kan untuk kita bisa ketemu secara pribadi sama Tuhan. Nah ini yang Justin tuh sebenarnya setelah pulang itu Justin karena janjinya mau serahin hidup buat Tuhan. Jadi saya full time pelayanan dulunya juga. Ke penjara-penjara lagi, masuk dengan semangat yang luar biasa agar teman-teman kalian rasain juga yang saya rasakan gitu. Tapi memang nggak mudah gitu. Betul. Memang sangat nggak mudah. Awal-awal Justin menggebu-gebu. Tapi setelah datang ke sana ternyata nggak gampang untuk seorang bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Karena rata-rata iblis nggak akan tinggal diam. Dia akan cari cara buat ngejatuhin teman-teman itu semua. Yang kita yang hebat-hebat waktu di dalam penjara yang udah jago khotbah, udah hebat apa, udah pinter. Begitu di luar, karena komunitasnya kembali lagi komunitas itu. Jadi benar-benar harus menghindari komunitas yang dulu lah. Cuma kadang karena sudah mendarah daging ya, ngumpulnya sama golongan yang ini. Awal-awal berasa kuat, wah bisa nih kita narik yang dari sini ke sini. Wah itu nggak gampang sih Grace, nggak semudah itu gitu. Jadi betul kalau dikatakan dari firman Tuhan, sahabat Prostok, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pasti. Itu sudah pasti. Itu udah pasti. Jadi kalau kita belum betul-betul kuat dalam Tuhan, kita lebih baik menghindari itu semua. Betul. Ya. Walaupun Tuhan ada berfirman bahwa Dia seperti mengutus dombanya ke tengah-tengah serigala, tapi itu harus dalam kondisi kita sudah siap dan betul-betul kuat, harus firm di dalam Tuhan. Harus sangat-sangat kuat sih, Grace. Nggak cuma bahkan yang seperti Justin aja gitu kan, yang perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan pun kan bukan dasar yang sangat kuat juga, tapi setidaknya ada gitu loh. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itulah yang membuat Justin bertahan sampai sekarang. Kekuatannya minimal ya udah 60-70% lah. Nah bagaimana yang nggak berjumpa? Kalau yang nggak berjumpa kan malah tambah gampang buat jatuhnya. Betul. Ya memang itu sebuah pergumulan sendiri ya, kita sebagai leaders yang punya juga misalnya orang-orang yang kita layani, kerinduan kita itu sebenarnya cuma satu sih. Anak-anak kita secara rohani atau anak-anak kandung kita itu harus berjumpa Tuhan secara pribadi. Betul, hanya dengan itu mereka punya landasan yang sangat kuat. Apapun yang terjadi di depan mereka, tantangan atau apapun, kalau dasarnya udah pernah ketemu Tuhan, mereka pasti ada kuasa Tuhan yang bersama mereka memampukan mereka. Itu yang Justin rasain, Grace. Sampai sekarang itu ketika ada hal yang mungkin kejatuhan ya, ada beberapa hal yang pasti Tuhan mau beresin lah di dalam hati Justin gitu kan, yang mungkin jatuh lagi, marah atau apa gitu kan. Beberapa waktu lalu juga sempat jatuh juga, jatuhnya ya kalau narkoba itu pasti aman lah, pasti ada yang. Oke, contoh jatuhnya apa? Jadi setelah pandemi, sebelum pandemi itu Justin pernah jatuh. Tunggu, ini keluarnya tahun berapa? Justin bebas 2018. 2018, jadi 5 tahunan waktu itu ya? 2018, setelah itu kan 2019 Justin full time pelayanan tuh ke semua penjara-penjara. Di bawah gereja yang? Di bawah denominasi semua gereja, karena lumayan banyak kenal kan. Oh iya, pelayanan gereja tuh, pelayanan ke penjara banyak banget. Iya, banyak sekali. Dan semua Justin kenal, mau HKBP, mau apa, semuanya kenal. Komunitas kasih Tuhan. Tuhan luar biasa mengirim hamba-hambanya. Karena itu benar-benar jadi apa ya, kasih yang kan kasih kan Tuhan nggak mungkin tiba-tiba datang terus kasih tunjuk kasihnya, pasti dari orang-orang melalui yang hamba-hamba Tuhan. Mereka kadang bawain handuk, bawain odol ketika kita nggak punya odol di dalam penjara. Jadi banyak sebenarnya kebaikan-kebaikan. Nah teman-teman biasanya melihat itu hanya sebatas berkat.
Nah ini yang jadi masalah Cigres. Kalau Justin waktu kenal Tuhan Yesus itu dan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, melihat itu ialah kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi levelnya kan beda ya. Betul. Level kita melihat itu sebagai kasih Tuhan ya. Oma-oma udah 80 tahun pakai tongkat besuk kita. Cuma mau kasih tahu Tuhan Yesus mengasihi kalian. Saya masih ingat tuh Opung Mary namanya. Dan sekarang sudah dipanggil Tuhan. Saya ingat sekali Opung, saya bilang, dia dari HKBP, Opung luar biasa ya, terima kasih ya Opung. Jadi saya dulu, oma saya boro-boro saya punya momen sama oma gitu kan. Tapi Tuhan kirim, gantikan gitu kan Cigres. Gantikan orang-orang, gantikan oma, gantikan orang tua kita. Ngucapin ulang tahun, dirayain ulang tahun, macam-macam Cigres kalau di dalam penjara itu. Banyak sebenarnya kebaikan-kebaikan Tuhan. Betul. Cuma teman-teman gak sadar, itu hanya jadi rutinitas aja. Makanya tadi ada satu sih gini. Kenapa sih teman-teman di luar itu ada yang kuat, ada yang enggak? Di dalam cuma sekedar ya udahlah, ngabisin waktu aja, datang ke gereja, dapat makan, pulang, ya udah. Atau yang datang ke gereja cuma karena berkat, yang cuma karena ya udahlah di kamar samping gereja enak. Ya udah sekalian bisa belajar tentang Tuhan. Nah, itu kan beda-beda Cigres. Ada beberapa teman, nah saya juga nggak bisa salahin. Mungkin pesan ya, ada satu sedikit pesan buat yang teman-teman ya. Teman-teman yang di dalam penjara saat ini ya. Kalian harus bangun pondasi yang begitu kuat Cigres di dalam itu. Harus benar-benar buat pondasi perjumpaan, cari perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena kalau nggak ada dasar itu pasti nggak kuat. Karena di luar ini kita nggak bisa salahin Cigres. Teman saya itu di dalam udah jago keyboard. Udah oke pelayanan tiap hari. Kita nyanyi rohani, khotbah dan segala macam saat teduh. Semua udah dilakuin. Karena satu kamar yang sama. Tapi begitu di luar, mamanya sakit. Adiknya lumpuh. Anaknya 2 perlu susu. Istrinya ninggalin dia. Jadi, kalau nggak punya pondasi yang kuat di dalam kenal Tuhan, gimana? Keluar seminggu doang. Dan tertangkap lagi kemarin dan hukumannya 15 tahun. 15 tahun lagi? 15 tahun. Padahal itu saya nungguin dia udah hukuman 13 tahun Cigres. Dia hukuman 13 tahun. Teman saya. Itu dia pulang, saya rangkul, saya ajak dia datang ke komunitas. Tapi kan nggak gampang karena dasarnya nggak ada. Nah itu yang kita harus pelajari ya. Ya ikut Tuhan tidak begitu aja bahwa ya kita pikir kita melayani Tuhan dalam hidup kita sudah melakukan ini, melakukan itu, begitu ya. Dan ternyata kita perlu terus-menerus untuk boleh mengevaluasi diri kita sendiri, sekalipun kasih Tuhan tuh sebetulnya tanpa batas. Kasih Tuhan itu tanpa syarat ya, para sahabat Klostok. Tapi jangan lupa, kita tidak boleh juga take it for granted dengan kasih Tuhan. Kita belajar untuk terus mengevaluasi diri kita dari waktu ke waktu. Bagaimana hidup kita cari Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan dalam hidup kita jadi saksi di mana Tuhan mengirim kita. Dengan demikian baru kita meletakkan fondasi yang kuat gitu ya. Fondasi yang kuat sangat-sangat penting Cigres. Betul. Oke, baik Justin. Nah, setelah itu Justin mengalami sendiri bagaimana kebaikan Tuhan demi kebaikannya. Sekarang ini ternyata sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga ya. Ini cerita yang... Nah, itu secara singkat boleh cerita. Bagaimana keajaiban bisa punya keluarga. Ya, jadi balik ke cerita setelah Justin terima Tuhan Yesus, Tuhan kasih semua kebaikannya untuk kasih tunjuk bahwa dia ada. Jadi kayak mungkin lagi bayi mau minta susu tinggal dikasih semua ada lah gitu. Sampai detik akhirnya Justin cari kenalan kan udah pelayanan terus di dalam penjara, akhirnya saya cari kenalan di Facebook. Saya lihat ada gambar salib kan, dan ini ternyata Tuhan kirim penolong yang luar biasa buat saya. Dia anak kuliahan, tinggal di Lampung, pekerja keras, berjuang dari umur dia SMA dia udah berjuang. Istri saya penolong yang luar biasa sih guys. Pertama saya nggak kasih tahu kalau saya di penjara, tapi setelah itu saya kasih tahu kalau saya di penjara. Saya bilang, saya pikir kan kasihan anak orang, saya nggak mau memulai suatu hubungan tanpa ada, karena udah hidup benar, saya mulai sesuatu yang baik, saya mau kasih tahu semua. Waktu saya kasih tahu, udah kamu gak usah sama saya bilang, saya nggak ada masa depan.
Dia nangis-nangis, dia bilang, saya nggak lihat kamu yang dulu, dia bilang. Saya lihat kamu yang sekarang. Saya nyaman dengan kamu. Saya merasa dapatin figur papanya yang selalu kasih masukan yang positif buat dia, dia bilang. Padahal sebelumnya dia punya mantan cowok itu ganteng banget sih, Grace. Saya pernah dikasih tunjukkan. Wah, itu ganteng. Nggak pede dong. Nggak pede, jujur nggak pede. Ganteng, anak orang kaya. Yang nggak habis pikir, yaitu dia. Kalau Tuhan udah kirim, beda ceritanya, Cik Grace. Betul. Dia bela-belain kehabisan tiket pesawat karena udah janjian mau datang. Dia naik kelas bisnis. Dia jadi bukan ada orang punya uang loh, Cik Grace. Dia berjuang buat sehari-harinya dia, perjuangan dia, kuliahnya dia. Ini luar biasa. Dia datang naik kelas bisnis, udah cantik, begitu sampai gak boleh masuk karena harus pakai celana panjang, karena ada aturannya. Dia orang yang jijian, orang yang bersihan gitu. Dia bela-belain sewa celana orang di pinggir jalan, mbak-mbak. Sewa 50.000 cuma buat masuk ke dalam temuin saya. Dan akhirnya kita jalin hubungan. Perjuangan dia yang luar biasa, saya selalu ingat. Susahnya dia berkorban buat saya. Kehujanan, kepanasan. Naik busway, naik bajai, semua tuh. Cuma jadi buat ketemu saya setiap doang. bulan sekali dari Lampung? Ya. Hampir sebulan. Ya, nah singkat kata, keluarganya setuju nih sama residivis? Mereka nggak tahu. Jadi setelah kenal 10 hari ya, setelah kita punya hubungan 10 hari itu, tiba-tiba dia ternyata kirim video dibaptis. Nah saya kaget kan, dia kirim video dibaptis. Ternyata dia tuh memang dari seberang gitu loh. Dan dipikir keluarganya saya yang mengkristenisasi. Padahal nggak sama sekali. Saya ngomong tentang Tuhan Yesus aja nggak sama dia. Iya. Tapi karena memang dari kecil dia udah kayak punya gift sendiri gitu. Dia sering mimpi, dia suka lagu-lagu gereja. Dari kecil, Cik Grace. Dia sering mimpi yang luar biasa, ketemu penolong yang luar biasa, sangat-sangat sering. Dan sampai sekarang masih sering. Jadi bukan bermimpi ketemu dengan yang dia sembah dulu. Bukan. Malah ketemunya Tuhan Yesus. Betul. Bahkan waktu dia kebingungan ketika dia berdoa di kepercayaan dia sebelumnya, dia bingung katanya. Yang mana nih? Dia kepengen yang benar-benar punya hubungan, dia bilang. Itu yang dia sering cerita ke saya. Dia pengen punya hubungan. Akhirnya dia doa-doa dan ya Tuhan jawab gitu loh. Akhirnya Tuhan pertemukan dia dengan orang-orang yang mungkin secara rohani memang sama ya gitu kan. Dan akhirnya ketemu saya itu terakhir dan dia kayak all out gitu, habis-habisan, benar-benar yang kayak udah nih oke gitu. Dia percaya penuh kalau Tuhan itu Tuhan dan juru selamatnya dia. Dan dia dibaptis, saya kaget dia kirim video dibaptis. Luar biasa ya. Dan akhirnya karena keluarganya pikir saya yang ini, saya pernah diancam mau dibunuh, dia dilempar asbak, pokoknya dia niaya lah. Singkat cerita, ya udah saya bebas, saya ditungguin 2,5 tahun sama dia, bayangin sih. Luar biasa ya. Siapa yang mau nungguin sih 2,5 tahun, nggak jelas gitu kan. Iya, begitu keluar jadi apa lagi. Betul. Akhirnya saya pulang, saya dijemput, dia jemput saya. Dia nekat pindah kerja dari sana, cari kerja di sini cuma buat saya tuh. Waduh. Oh, kasih dia luar biasa. Kalau bukan Tuhan kan nggak mungkin. Berarti Tuhan tahu Justin membutuhkan seorang penolong. Betul. Seperti istrinya. Betul. Justin namanya Cindy kalau nggak salah ya. Namanya Cindy ya. Oke. Bagaimana tuh sampai bisa menikahnya itu? Saya dengar kisahnya luar biasa banget ya. Coba deh singkatnya deh. Jadi singkatnya karena kita udah jalan, dia udah dapat pekerjaan, Justin juga full time pelayanan gitu kan. Ya udah kita jalanin kan hubungannya. Tapi gara-gara mamah mau datang ke sini untuk hadirin pernikahan pendetanya punya anak. Cuma gara-gara itu doang. Nah, saya bilang sama dia, kita kan pacaran udah lama. Ini mama mau ke sini, saya bilang. Kita pemberkatan di gereja aja ya, saya bilang. Karena kan kalau udah sah kan ya lebih nggak tahu kapan lagi mama ke sini, saya bilang. Ya udah tuh Cik Grace, kita memulai dari nol. Di rekening itu nggak ada uang. Tapi kita sepakat untuk kerjain gitu loh. Akhirnya tiba-tiba besoknya keluarganya dia ada kirim uang. Dan bisa kita pakai jadi satu persatu. Tuhan kayak
di luar nalar gitu, benar-benar yang dengan caranya yang nggak terpikirkan. Ya udah, akhirnya saya bilang kita pemberkatan di gereja nggak apa-apa ya, nanti kita sewa baju di Pasar Baru. Di Pasar Baru ya, kata teman kan ada di Pasar Baru paling modal 500.000 katanya. Udah bisa lah, ya udahlah. Tapi ini pengalaman saya ingat banget. Dalam hati saya berat, Chris. Tuhan, masa sih saya bilang anak Tuhan yang Tuhan sayang, saya nggak bisa buat istri saya bahagia. Masa kayak gini, saya bilang gitu kan di hati saya, masa kayak gini sih Tuhan. Tapi ya udah, saya cuma cerita aja lah sama Tuhan. Akhirnya saya ada satu teman yang saya tabur sesuatu yang baik waktu di dalam penjara, Cikres. Namanya Rudy, saya ingat banget. Saya kasih dampak positif dan dia punya CC di luar negeri dan kita komunikasi dan dia ketika lihat perubahan adiknya, dia kayaknya dekat sama saya. Oh ya titip ya Justin gitu-gitu kan. Nah ketika dia tahu kita mau menikah dan kita nggak punya biaya, mau nikah di mana katanya, ya kita mau pemberkatan aja cek gini. Justin, kamu tulis semua keperluan kamu, catat semua. Dari semua, makanan apa semua, tempat, gedung, kamu catat semua, rincinya berapa. Kamu kirim rinciannya ke CC transfer. Saya belum pernah ketemu sama ini orang. Sama sekali. Dan itu dia transfer 55 juta. Untuk semua biaya. Waktu itu bisa tertutupi untuk semua? Ya, semua. Termasuk tempat pesta? Tempat pesta, semua pas. Jadi ada pestanya nih ceritanya? Pesta di Wisprem Hotel Kelapa Gading. Yang tadinya cuma mau di gereja doang. Yang tadinya mau sewa baju dari Pasar Baru. Saya pakai baju itu Wong Hang. Oh, waduh, Wong Hang, semoga promosi di kita promosi juga nih Wong Hang. Kok Christian luar biasa tuh. Dia kasih saya, Justin udah punya baju? Belum kok. Datang ya. Ukur baju katanya. Dan itu ada saya kirim juga fotonya itu dari Wong Hang. Baju pernikahan. Ya, dan akhirnya keluarganya menyetujui atau gimana, Justin? Yang tadinya abang yang mau bunuh saya masih ingat tuh abang mau bunuh saya. Abang itu yang nganterin dia ke pelaminan. Dan semua keluarganya datang dan saya yang jamu semuanya. Saya yang urusin semuanya. Hadir di pestanya ya? Di pestanya itu, di hotel semua saya yang jamu. Maksudnya saya yang urusin semuanya. Saya yang jaga mereka, makan apa semua. Itu semua karena kebaikan Tuhan sih. Tuhan ya. Oke, kita ngobrolnya banyak gitu ya. Waktunya yang nggak bisa terlalu banyak nih Justin. Ya, nah itu kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya percaya bahwa kedepannya akan ada banyak kebaikan Tuhan juga. Sampai saat ini juga Justin ternyata sudah bersama dengan Cindy diberikan anugerah dua orang anak. Nah itu sebuah berkat luar biasa dari Tuhan dan saya dengar juga hubungan dengan pihak keluarga Cindy baik banget gitu ya. Baik sampai sekarang. Iya. Semua baik. Dan Justin sekarang menjalankan insurance di MSIG. MSIG ya untuk kehidupannya yang tidak pernah berkekurangan. Betul Justin? Ya amin. Selalu Tuhan cukupkan. Ya walaupun pasti ada berdarah-darah. Tapi nggak pernah sampai dibiarkan tergeletak sih. Betul. Dan dikatakan sempat jatuh lagi setelah keluar itu bukan dengan dosa tapi kesalahan. Kesalahan ambil keputusan. Keputusan. Dan akhirnya jatuhnya kayak judi lagi gitu loh. Jadi trading gitu kan. Jadi investasi sebetulnya. Investasi. Jadi main sendiri gitu. Karena binomo itu kan binomo waktu itu yang ditangkap itu juga kan. Oh oke. Nah itu jadi setelah keluar akan ada tantangan yang tidak sedikit ya sahabat Prostok. Kalau kita berusaha ikut Tuhan bukan berarti wah mau melakukan suatu tindakan Tuhan ngomong jangan begitu ya. Nggak selalu seperti itu Justin ya. Sebanyaknya kita mencari kehendak Tuhan barangkali ada salah kita bertindak ataupun sesuatu yang Tuhan izinkan mungkin terjadi dalam hidup kita yang ternyata buat kita seolah tidak baik. Tapi jangan kita takut karena seperti Justin dialami hal itu, toh Tuhan tetap tolong lagi, ya. Betul. Apa yang habis Tuhan mulai dia nggak akan biarin kita, ketika dia udah selamatkan kita, dia nggak akan biarin kita jatuh kembali. Kita jatuh karena kesalahan kita sendiri, tapi Tuhan akan hadir, Cigres. Silakan, Justin sampaikan kepada sahabat Crosstalk, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita mengakhiri. Oke. Jadi buat sahabat Crosstalk, tentunya kita punya banyak pengalaman bersama Tuhan ya. Kita punya cerita hidup masing-masing pasti berbeda. Tapi yang pasti terus bangun hubungan sama Tuhan, terus cari Tuhan. Karena kalau kitanya nggak cari Tuhan, ya pasti kitanya jauh daripada Tuhan.
pasti kita akan meninggalkan Tuhan. Dan kita dicari oleh kuasa lain mungkin. Ya, pastinya Cigres, kita akan dibawa oleh kuasa-kuasa yang nggak benar, dan dia nggak akan tinggal diam buat menarik kita kembali ke situ. Begitu kita lengah sedikit, dia akan tarik kita dengan segala macam cara. Tapi karena Tuhan masih ada di dalam hati kita, dia akan terus pakai cara, Cigres. Ketika saya jatuh, waktu itu saya masih ingat saya jatuh, ternyata Tuhan, ketika saya sadar, Tuhan peluk saya lagi dengan luar biasa. Gak akan dia biarin pokoknya. Dia akan kirim orang-orang yang luar biasa. Dan mungkin ada satu, bukan pesan sih, ini mungkin seperti ungkapan hati buat Tuhan, terima kasih sampai hari ini masih hadir dalam kehidupan Justin. Terima kasih juga yang gak pernah tinggalin Justin sampai hari ini. Dan terima kasih kirim penolong yang luar biasa, istri, orang-orang terdekat, mama yang bertahan, berjuang sampai hari ini. Betapa susahnya dulu mama waktu Justin di masa yang salah, di masa yang gak benar. Berjuang, entah jatuh, kepanasan, kehujanan. Jadi buat sahabat-sahabat Crosstalk yang mungkin saat ini masih hidup di dalam dosa, yuk sama-sama kita berjuang, sadar akan orang-orang di sekitar kita yang berjuang buat kita, yang menderita buat kita, yang susah buat kita. Mari sama-sama kita berjuang untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mungkin itu Cigres yang bisa Justin sampaikan. Oke, puji Tuhan. Amin. Justin, thank you untuk kesempatannya ya. Sama-sama Cigres. Kita bisa belajar bahwa sahabat Crosstalk, masa lalu orang sekelam apapun, tidak mustahil bagi Tuhan untuk dia mengubahnya, ya. Jadi sahabat Crosstalk, kalau engkau merasa hidupmu dipenuhi dengan dosa, layak aja enggak untuk datang kepada Tuhan, percayalah, Tuhan memang datang untuk mengasihi orang yang enggak layak. Ya. Tuhan Yesus datang, lahir 2000 tahun lebih yang lampau, untuk mencari yang terhilang, Amin. Untuk mencari yang berdosa. Amin. Jadi jangan kita takut menghampiri tahta kemuliaannya. Amin. Karena Tuhan itu bukan seperti pribadi yang jauh di atas tidak teraih. Amin. Dia begitu dekat dengan kehidupan kita. Amin. Karena itu datang dan hampiri dia. Amin. Biarlah apa yang menjadi perbincangan kita saat ini betul-betul menyentuh hati para sahabat Crosstalk. Amin. Percayalah, Tuhan bisa mengubah hidupmu yang akan dia pakai menjadi alat dalam tangannya. Amin. Haleluya. Dengan demikian berakhirlah bincang-bincang Crosstalk kita. Sampai jumpa kembali dalam bincang-bincang Crosstalk selanjutnya. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.